Racikan Berita 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat YouTuber dan para pemirsa berbagai channel yang akan saya sebutkan satu-satu ya Pak Didit ya. Oke. Ini saya lagi sama Pak Didit. Pak Didit ini adalah salah satu ahli hukum pidana. Ini dokter benaran, bukan seperti yang sebelah dokter palsu gitu ya. Ini beliau, kalau saya nggak salah Pak Didit disertasinya soal pra peradilan ya. Pra peradilan. Betul ya. Betul. Oke. Pak Didit bisa menceritakan nggak bagaimana atau bisa memberikan nggak penjelasan terkait dengan pra peradilan hari ini? Apakah permohonan yang kami ajukan ini sudah sesuai dengan hukum acara pidana ataukah juga ada hal yang perlu dikritisi dari penangkapan, penahanan, penggeledahan dan kemudian pencekalan? Oke. Jadi begini ya, salah satu yang penting, saya kan dikasih lihat surat perintah penangkapan. Penangkapan itu pertimbangan hukumnya, Polda membuat katanya untuk pelimpahan tahap 2. Nah, itu nggak ada di KUHP. Jadi KUHP ini mengatur tentang kewenangan-kewenangan upaya paksa. Itu yang namanya penetapan tersangka, kemudian ada penggeledahan, penangkapan, penahanan, pencekalan, penyitaan, dan lain sebagainya. Nah, kemarin saya lihat antara Bang Refli dengan Pak Arianto tadi, dia mengatakan bahwa polisi punya diskresi di undang-undang lalu lintas berbeda dengan diskresi di KUHP. Di KUHP itu jelas diatur, ada diskresinya. Misalnya tertangkap tangan, boleh dia langsung tangkap. Jadi nggak boleh diskresinya itu diada-adakan. Kemudian alasan-alasan penangkapan juga harus ada. Nah, kalau misalnya dia bilang pertimbangannya untuk penangkapan adalah pelimpahan tahap 2, berarti polisi mau bikin norma hukum sendiri. Lah, nggak ada di KUHP, nggak boleh itu. Ya. Kemudian juga kalau saya lihat surat perintah penangkapan penahanannya ada kebohongan di sana. Satu, di angka 2 dikatakan ditahan di Mapolda Rutan Tahti. Padahal enggak, padahal itu rumah sakit. Kemudian di angka 3-nya saya baca lagi, itu dikatakan bahwa dalam 1 kali 24 jam tersangka harus diperiksa. Lah kan nggak mungkin. Itu bertentangan dengan yang tadi penangkapan untuk 5 tahap 2. 5 tahap 2 nggak mungkin lagi diperiksa. Jadi udah nggak masuk akal. Nah, itu yang kita harus sayangkan di situ. Jadi ada misalnya nih penyitaan itu kan harus minta izin. Tapi kalau mepet waktunya, namanya nanti minta persetujuan. Nah, itulah diskresi yang diberikan oleh KUHP. Nah, sayangnya, KUHP ini memang sebaiknya di kedepannya perlu lagi disempurnakan. Karena penyitaan terhadap barang masuk rumah orang aja harus izin pengadilan. Nangkep orang enggak. Jadi orang sebagai subjek hukum diletakkan di lebih rendah daripada objek. Sayang KUHP harus diperbaiki. Jadi pra peradilan yang sudah digelar tadi ini merupakan uji coba pelaksanaan pasal 163 ayat 1 huruf E KUHP, yaitu perkara pidana pokok nunggu dulu, ngantri, nunggu pra peradilan selesai. Dan nggak ada masalah sekarang ini. Tidak boleh bilang udah dilimpah. Apakah dikabulkan apa tidak? Silahkan. Hakim punya kewenangan. Ya. Jadi saya akan garis bawahi. Mudah-mudahan nanti tim dari kuasa hukum, dari Bung Gafur, nanya ke saya juga. Memang namanya hakim itu kan punya kewenangan, mutus apa aja boleh. Nah, saya nanti akan bilang, ada yang namanya legal justice, ada yang namanya moral justice. Ya, secara legal ya sudah, kita nggak bisa apa-apa lagi, diputus, tidak dikabulkan. Apakah itu berkesesuaian dengan moral? Ya kan? Apakah keadilan moralnya diberikan? Ya, kalau memang dari aparat melakukan pelanggaran, katakan itu kepada masyarakat. Dan jangan lagi terjadi pelanggaran-pelanggaran. Nah, semua prosedur yang dilakukan, kalau saya lihat hari ini sudah sangat bagus, mantap gitu. Ya. Pak Didit, hari Rabu, karena besok itu kan agendanya baru jawaban, replik, dan duplik. Ya.
kami mungkin besok langsung akan balas dengan replik ya. Biasanya 3 jam. Ya 3 jam ya. Nah, Jadi kami minta ditunda dulu persidangan supaya kami langsung menyusun repliknya. Dan satu lagi Pak Didit, hari Rabu itu kami mulai masuk di dalam pembuktian, ya, yaitu kami akan menghadirkan saksi dan kemudian ahli. Nah, apakah Pak Didit bersedia nggak untuk menghadirkan sebagai ahli? Bersedia. Alhamdulillah. Bersedia. Tidak kami bayar ya Pak Didit? Enggak. Ya, 0 rupiah ya? 0 rupiah. Kami bayar hanya dengan ucapan terima kasih ya Pak Didit. Iya. Ya, nih. Dengan kerelaan. Ya, inilah masih banyak ahli-ahli di Indonesia, termasuk salah satunya adalah Pak Didit, yang kita tahu beliau adalah ahli hukum pidana. Disertasinya bicara tentang pra peradilan, ya, dan saya ngikutin ujian disertasinya, dan saya kira Pak Didit adalah salah satu ahli hukum yang betul-betul memahami hukum acara pidana, terutama untuk pra peradilan di KUHP yang baru ya, Pak Didit ya. KUHP baru, KUHP lama menjadi materi ya? juga, harusnya gugur kalau sudah dilimpah. Iya, betul. Tapi sekarang tidak bisa. Betul Pak. Ya. Oke. Jadi Pak Didit hari Rabu kami minta kesediaan Pak Didit untuk hadir kembali ya Pak Didit ya. Ya, tapi ada satu hal nih. Saya melihat ada sedikit masih kekeliruan hakim. Besok saya ngomong, putusan harusnya Senin, bukan Selasa. Ya, karena pas 7 hari. 7 hari. Hari kerja. Kalender. Kalau hari kalender. Kalau tidak dituliskan, misalnya nih 1 hari 24 jam, bukan 24 jam kerja. 24 jam sesuai dengan arah jarum jam ya. Arah jarum jam, bukan 24 jam kerja 1 hari. 1 hari 24 jam jelas. Nah, 1 minggu 7 hari. Apabila tidak dituliskan termasuk hari libur. Nah, berarti hari libur harus dihitung juga sebagai bagian dari harinya. Nah, 7 hari ya. Ya. Jadi kalau hari Senin pun hari libur, itu nggak masalah, jatuh pada hari kerja berikut, hari Selasa. Tapi kalau Seninnya tidak libur, ya harus Senin. Saya ingatkan aja nanti. Saya nanti mungkin ditanya, saya akan dengan sopan silakan, tapi saya ingatkan ini ada hukum acara, jangan dilanggar, jangan membuat norma baru. Ya kan? Nah, itu. Baik, terima kasih Pak Didit. Ya. Mudah-mudahan kami sukses. Minta keterangan Pak Didit sebagai ahli di hari Rabu ya Pak Didit ya. Penjelasan lah ya. Penjelasannya. Karena apa yang kami mohonkan tadi kan perlu diuji kan oleh ahli terutama ya. Betul. Dan salah satu ahli yang akan kami hadirkan adalah Pak Didit. Saya memberikan pencerahan hukum aja. Ya, betul. Ya. Nanti biarkan hakim yang menilai. Yes. Kemudian kami akan juga memeriksa beberapa saksi. Ya. Baik saksi di rumahnya Mas Roy, kemudian di Polda Metro Jaya, kemudian juga di rumah sakit, supaya bisa imbang. Bisa imbang. Ya. Peristiwa itu menjadi lebih terang gitu. Ya. Betul. Baik, itu ya mungkin. Ada yang mau ditanyakan? Ada. Itu masalah apakah pihak media dilibatkan Pak? Ya, dan gini, Pak Didit, saya memberikan apresiasi kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Yes. Yang telah membolehkan live streaming. Sehingga tadi banyak YouTuber yang live, banyak media mainstream live gitu ya. Sehingga tidak perlu lagi kita memberikan banyak penjelasan-penjelasan karena mereka sudah mendengar dan melihat sendiri dan menyaksikan dari rumah gitu. Kami berharap juga hal yang sama dipraktekkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk pemeriksaan pokok perkara, yaitu terdakwa Botiva tanggal 2 Juli, dan mudah-mudahan Pengadilan Negeri Jakarta Utara bisa ambil hikmah dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Harusnya terbuka. Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Harusnya terbuka. Harusnya terbuka dong. Ya, nggak masalah. Supaya ini perkara besar soalnya. Memang saya perkaranya kecil, ya, selembar ijazah Pak Didi. Tapi kan yang punya kan bukan orang kecil, orang besar. Dan kami selalu dituduh ada orang besar di belakang kami. Loh, yang punya ijazah itu orang besar, mantan presiden 2 periode. Dan dia anaknya hari ini berkuasa sebagai wakil presiden. Satu hal, saya itu tadi di luar, saya memang sempat dengar ada namanya pihak yang ingin menjadi intervensi. Betul itu Pak Didit. Gimana itu menurut Pak Didit? Ada nggak, dibolehkan nggak sih? Jadi dalam hukum acara pra peradilan boleh kalau bikin norma baru. Ini banyak yang mau bikin norma baru. Boleh kalau punya undang-undang sendiri ya. Bikin sendiri, ya kan? Nah, ada juga yang mau mencoba masuk waktu gugatan warga negara saya dengar. Kan itu ditolak juga. Oh, waktu di CLS juga ditolak. Oh iya. Ya, apalagi di praper. Kalau sampai diterima, aduh sakit perut udah habis lah. Ya kan? Capek udah ya. Jadi lucu.
sangat lucu. Jadi kita ketawain aja tadi. Ketawain, Ya. bagus banget. Nah, kita ketawain aja lah. Ya. Tapi tadi diingatkan juga oleh hakim. Kebetulan saya yang maju Ya. dan saya yang mendengar penjelasan hakim secara langsung bahwa di dalam pra peradilan tidak ada Intervensi. pihak intervensi. Yang termohon, turut termohon adalah pihak yang punya kewenangan. Memangnya saudara punya kewenangan? Kan saudara punya kewenangan. Kewenangan menangkap, menetapkan orang sebagai tersangka, ya kan menyidik, ya kan kewenangannya di Polda. Ngapain? Ini ngapain? gitu? Ini apa? Ini Pak Didi. Ini artinya apa Pak Didi? Dengan masih adanya intervensi dari pihak sebelah untuk ngerecokin gitu. Justru aku lihat mereka yang ngerecokin gitu. Nah, ini makanya hukum acara sudah dilanggar ya kalau memang benar-benar diterima. Tapi mereka itu selalu juga memberikan statement yang keliru. Ya. Jadi contohnya ini kita bilang, kenapa biasanya ini kalau polisi nahan, jaksa harus nahan? Nggak ada ketentuannya itu. Nggak ada. Masing-masing punya kewenangan sendiri. Jadi tidak perlu orang besar untuk menyatakan jaksa nggak perlu nahan kalau polisi nahan. Nggak perlu. Itu cukup di level pelaksana. Kalau mereka bilang nggak perlu ada. Nah, justru yang perlu kalau dilakukan penahanan, apalagi melanggar aturan, itu perlu orang besar. Terbalik gitu sebenarnya. Berarti hukum kita kebolak-balik ini Pak Didi. Bolak-balik. Pak Didi, satu lagi Pak Didi, Ya. saya mau tanya, apa namanya tadi ya, di dalam pra peradilan dimungkinkan nggak sih Pak Didi bahwa pihak Polda Metro Jaya sebagai pihak termohon itu kemudian misalnya ya, saya menduga nih, misalnya membackdate ya atau membackdate dokumen, misalnya kan kita belum tahu nih. Misalnya, Ya, dokumen apa ini? Misalnya terkait surat panggilan gitu ya. Karena tadi saya mendengar dalam satu dialog di stasiun televisi, saya sebut saja TV One tadi pagi saya dengan Pak Arianto tadi, beliau mengatakan bahwa beliau sudah tanya kepada penyidik sehingga surat pemanggilan itu sudah ada sejak hari Kamis. Tapi kan hari Kamis itu Mas Fred tidak pernah menerima surat panggilan apapun. Gini. Nah, saya nggak tahu apakah ini maksudnya apa gitu. Oke, bisa aja itu namanya orang bikin backdated dan sebagainya. Tapi kan yang penting adalah tanda terima. Faktanya harus dilihat ya. Ya, kalau Kamis ada surat panggilan, manggilnya buat kapan? Ya. Buat Jumat atau buat Senin? Ya. Nah, kemudian panggilan itu harus 2 kali nggak datang. Ya. Jadi bukan sekali, ya. Dia mau bikin surat 1000 surat backdated, silahkan. Apakah itu diterima? Ah, itu masalahnya. Ya. Yang kedua, minimal tenggang waktu diberikan 3 hari. Jadi kalau dia panggil buat hari Senin, dia nggak usah bikin penangkapan. Gitu. Dan penangkapan dengan alasan seperti itu adalah sangat keliru. Pak Didi sebagai ahli urgen nggak sih Pak? Mas Roy dan Bu Tipa ditangkap Nggak untuk ada. kepentingan penyerahan Nggak ada. tersangka dan barang bukti. Nggak ada. Dan yang lebih aneh lagi, kalau dibilang mereka itu dimasukkan ke rumah sakit, Iya betul. tapi tidak ada yang namanya pembantaran. Iya betul. Ini statusnya apa? Penahanan. Iya. Penahanan nggak boleh di rumah sakit. Penahanan nggak boleh di rumah Dan sakit. kita pernah loh minta surat pembantaran tapi nggak dikeluarkan oleh Polda. Iya, betul. Kenapa dia nggak keluarin? Saya bisa jelasin. Kenapa tuh Pak Didi? Jadi begini, kalau dia terbitkan pembantaran, berarti tidak ditahan. Tidak ditahan. Ya kan? Berarti masa penahanan tidak Ditunda, dihitung. ditunda. Nah, jadi ditunda, menunda masa penahanan. Ya. Hari Senin nggak mungkin dia cabut pembantaran, kemudian dia kasih ke jaksa. Status bantar nggak bisa ditahan juga sama jaksa. Nah, itu dia. Makanya diselundupkan lagi situasinya, seolah-olah dikasih ke rumah sakit dan tidak dibantar. Ya. Nah, itu nggak boleh. Ya. Gitu loh. Pak Didi, lazim nggak sih atau hal yang biasa atau bukan hal yang wajib nggak sih bahwa kalau penyidik telah melakukan penangkapan dan penahanan maka otomatis harus dilanjutkan oleh atau dilakukan penahanan kembali oleh pihak kejaksaan. Yang Itu tadi- kan yang selama ini dikemukakan oleh para pendukung Pak Jokowi. Iya. Mereka mengkritik pihak kejaksaan. Harusnya begitu. Nah, itu makin membuktikan bahwa ini ada rekayasa penyelundupan kondisi supaya ditahan. Padahal itu seperti tadi saya bilang itu kewenangan masing-masing instansi. Jadi jaksa nggak harus nahan, pengadilan nggak harus nahan, gitu loh.
Jadi masing-masing cuma ini. Tapi ya kan, makanya orang tidak mengerti. Ketika orang ditahan, bikinlah surat permohonan untuk tidak ditahan ke lembaga berikutnya. Waktu ditahan oleh jaksa, bikinlah permohonan untuk tidak ditahan ke pengadilan. Lo kan bisa dipertimbangkan, tidak harus ditahan. Itulah paradigma yang keliru selama ini. Ya. Berarti kebijakan kejaksaan untuk tidak menahan dua pejuang ini itu sudah tepat ya, Pak? Sangat Adit, tepat, itu kewenangan. Nggak perlu buat apa? Kejaksaan tidak perlu tunduk kepada Polda Metro Jaya ya? Loh enggak, dia kan dominus litis, pengendali perkara pidana, sehingga waktu dulu pun dia menjadi supervisornya, memberikan supervisi. Sekarang jadi pengendalinya. Sekarang pengendalinya gitu. Makanya karena sudah dilimpah, kita masukkan jadi turut termohon supaya dia mengikuti ini proses-proses ini. Nah, dan kita juga terima kasih apresiasi Pengadilan Jakarta Timur yang sekarang dalam uji coba KUHP baru, dia pun menyatakan Roy Suryo kita tunggu pra peradilan. Karena pasal 163 ayat 1 huruf E KUHP. Baik. Ini luar biasa nih Pak Didit ya. Banyak masyarakat yang mendengar komentar dan statement Pak Didit sebagai seorang ahli. Dan saya kira kesempatan ini, perkara ini sebenarnya Pak Didit banyak memberikan juga pembelajaran hukum kepada masyarakat supaya mereka juga sadar hukum. Gitu. Karena saya melihat memang banyak penjoliman. Saya sudah well experience masalah penjoliman itu kebanyakan. Jadi kita ini, dan sebagai advokat, satu-satunya aparat penegak hukum yang tidak punya kewenangan. Iya. That's problem. Harus pakai strategi. Itulah dia. Iya. Ya. Jadi senjatanya hanya strategi hukum dan logika hukum. Ya. Makasih Pak Didit. Oke. Luar biasa. Ya. Ini ahli yang memberikan masukan kepada kami para advokat bahwa dalam sistem peradilan pidana kita yang diatur dalam KUHP baru, baik kewenangan penyidik, hakim, jaksa penuntut umum, dan sekarang diatur juga terkait dengan posisi advokat sebagai penegak hukum. Tapi satu-satunya aparat penegak hukum yang tidak punya kewenangan adalah advokat. Dan kewenangan itu harus kita ganti dengan strategi dan kemampuan argumentasi hukum ya. Yes. Wow. Jadi argumentasi yang mumpuni. Argumentasi yang mumpuni. Itulah kewenangan kita. Ya. Mantap. Kita ganti kewenangannya itu. Ya. Terima kasih Pak Didit. Mudah-mudahan masukan Pak Didit ini akan memperkaya proses pembuktian nanti, kemudian replik kami untuk menjawab jawaban dari termohon, kemudian juga pada saat pembuktian, dan satu lagi Pak Didit, mungkin ini akan menjadi masukan juga buat kami dalam menghadapi the real battle. Yes. Ya, pertempuran yang sebenarnya yaitu pada pokok perkara beresin dulu. Iya, tentu ini beresin dulu. Bukan hanya ini aja. Masih ada kesempatan. Kami masih saya sampaikan. lain ya. Banyak. Bisa. Masih banyak. Ajukan lagi masalah pasal 32 ayat 1, masalah pasal 35. Nah, itu kan sebenarnya terus kemudian tadi pencekalan karena pencekalan tadi digugurkan oleh hakim tunggal karena pada posita dan petitum kami sebelumnya itu tidak masuk, sehingga tadi pada saat kami membacakan permohonan itu kami renvoy, tapi ditolak oleh majelis hakim karena itu mengubah substansi. Oke, nggak apa-apa. Berarti bisa jadi objek berikutnya. Objek berikutnya, ya nggak ada masalah. Baik. Ya, kan kita upaya namanya kalau kayak begitu. Ya, namanya juga upaya mencari keadilan hukum. Iya, kalau nggak dikasih ya udah, gitu, nggak apa-apa. Ya. Siap Pak Didit, terima kasih Pak Didit ya. Oke, thank you.